Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya. Bertemu lagi dengan saya untuk pembelajaran PKN di kelas 12 ya, SMK Bina Kusuma. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang makna hak dan kewajiban warga negara ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan berlanjut ya ke materi yang selanjutnya, itu masih berkaitan dengan materi sebelumnya ya, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Nah, tentunya berbicara tentang nilai dasar ini sudah pasti berkaitan dengan nilai yang terkandung dalam kelima dasar Pancasila tersebut ya, kelima sila yang ada dalam Pancasila. Apa saja ya nilai yang terkandung di dalamnya? Ada yang tahu? Ya, pasti kalian sudah tahu ya, walaupun masih lupa-lupa ingat ya. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan ya, yang terkandung dalam sila yang pertama. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima nilai keadilan. Baik, saya ulangi ya, nilai dasar yang terkandung dalam kelima Pancasila. Yang pertama nilai ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat kerakyatan, dan yang kelima keadilan. Nah, itu ya. Yang selanjutnya, nilai-nilai dasar tersebut tentunya bersifat universal, di mana di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nah, terus apa hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila? Nah, tentunya ini dapat dijabarkan secara singkat ya, yang terdapat dalam kelima sila Pancasila. Nah, kita bahas satu persatu ya. Baik, sila yang pertama ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya di sini menjamin hak warga negara untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Nah, berarti dalam sila yang pertama, nah ini merupakan kebebasan dalam memeluk agama ya, maupun menjalankan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, jadi setiap warga negara itu berhak ya memeluk agama sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Kita lanjut ya. Untuk sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam kedudukan hukum serta jaminan perlindungan hukum. Nah, jadi dalam sila yang kedua itu semua warga negara kedudukannya sama ya di mata hukum ya. Tidak membeda-bedakan ya. Seharusnya, walaupun dalam kenyataannya ya silakan kalian nilai sendiri ya. Nah, yang ketiga adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya di sini adanya unsur pemersatu di antara warga negara. Artinya persatuan dan kesatuan harus di atas segala-galanya. Walaupun kita kan negara yang berbeda-beda ya, baik secara agama, suku, bangsa, ras, dan lain sebagainya ya. Nah, yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik. Artinya yaitu harus menghargai setiap hak untuk bermusyawarah mufakat tanpa adanya paksaan. Nah, jadi dalam sila keempat ya, yaitu dilindungi ya hak setiap warga untuk bermusyawarah mufakat ya, ataupun menyampaikan pendapat tanpa adanya intimidasi atau paksaan dari orang lain. Nah, sila yang kelima atau yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya hak ya seluruh warga negara atau hak milik perorangan itu dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Nah, jadi dalam artian sila yang kelima itu yaitu mengakui hak
milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Saya ulangi, sila yang kelima itu artinya mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Nah, itu ya, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Nah, tugasnya silakan seperti biasa ya. Karena kita masih melanjutkan materi, berarti silakan kalian catat kembali ya apa yang barusan saya sampaikan, dari mulai nilai dasar ya dalam Pancasila, terus sampai ke hubungannya antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila yang saya tadi jabarkan ya, artinya satu-satu ya, dari sila yang pertama sampai yang kelima silakan kalian catat. Nah, tugasnya silakan nanti kalian japri saja ya. Nah, baik, untuk pertemuan sekarang cukup saja dulu ya. Nah, sampai bertemu lagi di pembelajaran PKN yang selanjutnya khusus untuk kelas 12. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.